Jadi, kalau pasangan kamu udah ada tanda-tanda red flag tersebut, sebaiknya tinggalin aja dia. Mayoritas perempuan kalau lagi bucin-bucinnya, dia akan bilang, "Ah, nggak apa-apa kok kalau misalnya pacar aku ngerusak barang waktu kami bertengkar." Hai dear, selamat datang di YouTube channel Ceritanya Perempuan bareng aku, Hamna. Oke, bulan September udah berlalu nih. Oke dear, bulan September udah berlalu nih dan kita memasuki bulan Oktober. Kalau kata orang ya, bulan September itu identik dengan September ceria. Tapi bagi aku September ini September kelabu karena ada banyak kasus yang membuka mata aku. Salah satu kasus yang cukup fenomenal sampai saat ini adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap pasangannya Lesti Kejora. Tapi dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora, seharusnya nih bisa menjadi pengingat kita bahwa perempuan secantik apapun, sepintar apapun, sepandai apapun dalam mencari uang, kalau laki-lakinya tidak bersyukur, dia tuh tetap akan melakukan yang namanya kekerasan. Dan dari kasus Rizky Bilar, seharusnya itu kita belajar tentang red flags. Red flags yang sering diabaikan sama perempuan kalau dia lagi bucin-bucinnya nih sama pasangan. Padahal red flag itu adalah tanda atau sinyal dari pasangan kita kalau dia bersama kita, dia tuh nggak bisa menjalani hubungan emosional secara sehat. Jadi kalau pasangan kamu udah ada tanda-tanda red flag tersebut, sebaiknya tinggalin aja dia, karena itu juga nggak baik buat kesehatan mental kamu nantinya. Apa aja sih tanda-tanda red flags yang harus kamu waspadai dari pasangan kamu yang bisa menjurus ke dalam kekerasan dalam rumah tangga nantinya? Yuk simak. Oke, yang pertama itu adalah pasangan kamu itu suka berkata kasar saat kalian bertengkar. Ingat ya dir, yang namanya kekerasan itu tidak hanya kekerasan secara fisik, tapi juga ada kekerasan secara verbal, seksual, bahkan eksploitasi. Nah, kalau nih pasangan kamu, kalau ketika bertengkar suka berbicara secara kasar, sebenarnya secara tidak langsung dia sudah melakukan kekerasan secara verbal. Kalau pasangan kamu, ketika kalian bertengkar, dia berkata kasar, ada baiknya tinggalin aja, karena sebenarnya itu adalah red flags. Kalau sebelum nikah aja dia udah berani nih berkata kasar kepada kamu, seperti mencaci maki kamu, menghina kamu secara fisik, dan perkataan-perkataan kasar lainnya, gimana nanti setelah menikah? Dia akan berpeluang melakukan yang namanya kekerasan secara fisik nantinya kepada kamu. Yang kedua, pasangan yang suka merusak barang saat bertengkar. Mungkin nih mayoritas perempuan kalau lagi bucin-bucinnya, dia akan bilang, "Ah, nggak apa-apa kok kalau misalnya pacar aku ngerusak barang waktu kami bertengkar." Padahal secara logika kalau dipikir, pasangan yang meluapkan emosinya saat kalian bertengkar dengan merusak barang itu akan berpeluang besar loh menyakiti atau melakukan kekerasan fisik kepada kalian. Jadi nggak ada tuh istilahnya daripada lebih baik dia ngerusak barang daripada ngemukul kalian, karena sama aja ketika dia meluapkan emosinya dengan cara merusak barang, suatu saat nanti dia pasti akan bisa memukul kalian kalau kamu menikah dengan dia. Yang ketiga, si pengontrol. Si pengontrol ini adalah pasangan kamu yang terlalu posesif, yang terlalu mengontrol kamu. Contohnya itu adalah pasangan yang memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Sebenarnya wajar aja sih dir kalau kamu punya pacar dan pacar kamu nantinya cemburu kepada kamu, karena ya rasa cemburu itu wajar ketika kita ada dalam suatu hubungan. Tapi rasa cemburu yang berlebihan itu sangat tidak wajar. Contoh rasa cemburu yang berlebihan adalah di kontak HP kamu itu nggak boleh ada laki-laki, atau kamu nggak boleh nih berbicara dengan lawan jenis, atau pasangan kamu itu terlalu mengontrol sikap kamu ke teman atau keluarga kamu. Itu adalah salah satu contoh pasangan mengontrol. Dan menurut psikologi, pasangan yang memiliki sifat pengontrol akan cenderung berpeluang besar melakukan kekerasan secara fisik nantinya. Lagian ya, coba kamu pikir secara logika. Sebenarnya pasangan dengan sifat pengontrol ini itu tuh nggak baik buat emosional kamu.
Yang pertama, dia akan berpeluang melakukan kekerasan secara fisik nantinya ketika kamu memutuskan menikah dengan dia. Yang kedua, pasangan ini akan membuat kamu sulit berkembang. Karena yang namanya kita hidup, entah itu kita bekerja ataupun kita kuliah, kita pasti akan berhadapan dengan lawan jenis. Dan kita tahu batasan-batasan yang harus dijaga antar sesama lawan jenis. Jadi, kalau kita terlalu dikontrol oleh yang namanya pasangan kamu, nantinya akan membuat kamu sulit berkembang. Dan pastinya nih ya, kalau kamu mencari pasangan, pilihlah pasangan yang bisa membuat kamu berkembang bersama. Yang keempat, red flags yang harus diwaspadai dari pasangan adalah kecanduan alkohol dan narkoba. Yaps, kamu pasti pernah dengar kan, Dir, kasus pembunuhan di mana pembunuhnya ini membunuh korbannya karena sedang mabuk atau sedang di bawah pengaruh narkoba. Narkoba dan alkohol sendiri itu adalah zat adiktif yang bisa mengganggu neurotransmitter di otak. Jadi ketika orang menggunakan narkoba dan alkohol, mereka itu tidak sadar atau tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik dan akan sangat berpeluang besar melakukan kekerasan nantinya kalau kamu memutuskan menikah dengan dia. Karena ketika neurotransmitter di otak kita itu sudah diganggu, maka kita akan sangat sulit mengontrol diri kita sendiri. Dan jangan berharap pasangan kamu ini nantinya bisa berubah ketika kalian sudah menikah. Karena kecanduan narkoba dan kecanduan alkohol itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit diubah. Kalaupun bisa diubah, itu membutuhkan proses yang panjang. Makanya nih, Dir, ada kan kasus-kasus artis di mana dia kembali lagi terjerat dengan kasus narkoba yang kedua kalinya, karena memang kenyataannya alkohol dan narkoba adalah dua hal yang sangat sulit untuk diubah. Yang kelima, red flags yang harus kamu waspadai dari pasangan kamu adalah suka memukul saat bertengkar. Red flags ini sudah jelas-jelas bahwa pasangan kamu akan melakukan kekerasan nantinya ketika kamu memutuskan menikah dengan dia. Mungkin memukul di sini bukan berarti yang babak belur ya, Dir, tapi memukul di sini itu mungkin lebih kepada mencubit atau menoel kepala kamu. Sebenarnya itu adalah red flags yang harus kamu sadari bahwa pasangan kamu ini akan berpeluang melakukan kekerasan nantinya. Dan ada baiknya memang kamu berpikir ulang jika ingin memutuskan menikah dengannya. Yang namanya red flags sebenarnya adalah tanda bahwa pasangan kita ini nantinya tidak bisa menjalin hubungan emosional yang baik dengan kita. Jadi kalau pasangan kamu memiliki tanda 5 atau salah satu dari red flags yang aku sebutin tadi, baiknya tinggalin aja, karena yang namanya karakter itu nggak bisa diubah. Kamu nggak bisa berpikir nih, Dir, kalau misalnya nanti nggak apa-apa, nanti pasangan aku setelah menikah dia pasti berubah. Enggak, karena yang namanya karakter itu akan sangat sulit diubah. Kalaupun bisa diubah, itu atas kemauan atau atas dorongan dari dirinya sendiri. Dan kalau pasangan kamu benar-benar mencintai kamu, seharusnya dia nggak mau dong kamu tersakiti. Kalau pasangan kamu benar-benar sayang sama kamu, dia juga nggak akan menyakiti kamu. Dia nggak akan bersikap kasar kepada kamu. Karena yang namanya laki-laki, dia pasti akan melindungi pasangan atau orang yang disayanginya. Oke, Dir, sekian ya video dari YouTube channel Ceritanya Perempuan. Jangan lupa subscribe, like, and share. See you!